Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Apakah masih semangat untuk tetap belajar? Ya, untuk kali ini kira-kira apakah ada yang bisa menebak? Kita akan mempelajari tentang apa? Coba dilihat. Nah, pada gambar berikut, kira-kira kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tentang sholat Jumat. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari tentang sholat Jumat ini? Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian. Apa itu sholat Jumat? Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalil pensyariatan, yaitu dasar hukum dari sholat Jumat itu apa. Nah, yang ketiga baru kita akan mempelajari tentang hukumnya melaksanakan sholat Jumat itu apa. Baru yang keempat, yaitu tentang syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, syarat sah sholat Jumat. Dan yang keenam, kita akan mempelajari tentang bagaimana tata cara sholat Jumat. Yang ketujuh, kita akan mempelajari tentang sunnah dan adab sholat Jumat. Sedangkan yang kedelapan, kita akan mempelajari tentang hikmah dan keutamaan sholat Jumat. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari juga tentang bahaya bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat Jumat. Baik anak-anak, yang pertama apa tadi? Yaitu kita akan pelajari tentang apa? Tentang pengertian sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat sebanyak 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah dan waktunya itu sudah ditentukan, yaitu ketika waktu zuhur. Harinya pun juga sudah ditentukan, yaitu hari Jumat. Benar sekali. Sholat ini menggantikan sholat zuhur, didahului juga dengan 2 khutbah. Jadi, ketika di hari-hari yang lain, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, pada tengah hari kita melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi ketika pada saat di hari Jumat, kita ganti sholat zuhur itu dengan sholat Jumat, yaitu didahului dengan khutbah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sebanyak 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah. Adapun dalil yang menjadi pensyariatan atau dasar hukum dilaksanakannya sholat Jumat, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'at fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak sholat Jumat, berarti bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Adapun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalil pensyariatan tentang perintah sholat Jumat, yaitu Antariq ibni Syihab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-jumu'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'atan abdun mamluku au amra'atun au sobiyun au maridun. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk berjamaah kecuali 4 orang hamba sahaya yang dimiliki, yang kedua wanita atau anak kecil, dan juga orang yang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi dari dalil pensyariatan yang sudah kita bacakan tadi, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib. Yang kedua, hukum wajib ini berlaku bagi laki-laki. Yang kedua, muslim. Yang ketiga, sudah balik, berakal, merdeka atau bukan hamba sahaya, dan tidak sedang dalam keadaan bepergian. Adapun syarat wajib melaksanakan sholat Jumat, yang pertama adalah Islam, yang artinya orang yang tidak beragama Islam maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, balik atau sampai usianya, sampai usia balik. Jadi untuk anak-anak maka belum wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Artinya apa? Berakal ini bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Yang artinya orang gila atau orang yang adalah dalam keadaan pingsan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu adalah laki-laki. Tapi Pak, apakah perempuan tidak boleh? Boleh, tapi tidak wajib. Yang artinya hukum sholat Jumat bagi perempuan hanyalah sunat, tidak wajib. Selanjutnya yaitu sehat. Jika kita memiliki kekuatan untuk jalan dari rumah kita menuju masjid dan bisa berdiri melaksanakan sholat seperti umumnya orang, maka kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi orang yang misalnya menderita sakit lumpuh atau stroke tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir yaitu bermukim atau menetap, bukan seorang musafir dan bukan orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga tentang syarat sah sholat Jumat. Dan ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka sholat Jumatnya bisa dikatakan tidak sah. Yang pertama, yaitu dilakukan secara berjamaah oleh minimal 40 orang. Namun ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan cukup minimal 4 orang. Kan tetapi secara syariat yang ditentukan oleh Imam Syafi'i dan ini dilaksanakan di wilayah kita di Indonesia,
maka syarat minimal untuk melaksanakan sholat Jumat adalah 40 orang. Syarat sah yang kedua dilaksanakan di area pemukiman warga. Ya, syarat yang ketiga dilaksanakan saat waktu zuhur. Jadi, perlu diingat, sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur, bukan di waktu asar, maghrib, isya, apalagi di waktu subuh. Syarat sah yang keempat, ada 2 khutbah sebelum sholat. Syarat yang terakhir, yaitu tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di suatu daerah. Adapun tata cara sholat Jumat, yang pertama adalah ketika masuk masjid, disunnahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang kedua, setelah masuk masjid, jangan langsung duduk terlebih dahulu. Namun, laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang terdiri dari 2 rakaat. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Yang keempat, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Yang kelima, yaitu mendengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan oleh khatib. Yang keenam, selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Berapa rakaat tadi? Yaitu 2 rakaat. Sholat Jumat dilaksanakannya persis seperti tata cara sholat fardu. Nah, yang sholat Jumat juga dilaksanakan 2 rakaat seperti Bapak jelaskan tadi. Yang kesembilan, selesai sholat Jumat, kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Jangan langsung berdiri dan keluar dari masjid. Yang terakhir, selesai berdoa, keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Bisa dipahami tata cara sholat Jumat? Jika bisa dipahami, kita lanjut tentang sunnah dan adab sholat Jumat. Yang pertama, yaitu kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Mandi di rumah. Yang kedua, kita disunahkan memakai pakaian yang terbaik, juga wangi-wangian. Tentunya disunahkan juga wangi-wangian atau parfum yang tidak mengandung alkohol. Yang ketiga, datang lebih awal ke masjid. Supaya apa? Supaya kita bisa sholat tahiyatul masjid, tadi bisa berzikir, kemudian baca sholawat, membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Nah, yang keempat yaitu kita juga disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi sebelum sholat Jumat. Yang terakhir, kita juga disunahkan untuk melakukan sholat sunnah dulu sebelum khutbah dimulai. Hikmah dan keutamaan sholat Jumat. Sholat Jumat itu memiliki hikmah dan keutamaan yang sangat baik bagi kita kaum muslimin tentunya yang beriman. Yang pertama yaitu sholat Jumat mampu atau dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, tentunya sholat Jumat karena kita laksanakan secara berjamaah, artinya kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman yang lain, sehingga sholat Jumat, hikmahnya dan keutamaannya mampu mempererat ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Yang ketiga, tentunya tidak lupa bahwa sholat Jumat ini memiliki pahala yang sangat besar bagi yang melaksanakannya dengan baik.
Bagaimana tadi melaksanakannya dengan baik? Tentunya mengikuti tata cara adab-adab yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian, hikmah dan keutamanya adalah sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat, di waktu zuhur, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi apapun yang kalian doakan, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu bahaya bagi Muslim laki-laki ketika meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, meninggalkan sholat Jumat bagi Muslim laki-laki adalah sebuah dosa yang besar dan akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, jika seorang Muslim laki-laki 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur, maksudnya tanpa ada halangan apapun, dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu tadi sekilas pelajaran kita tentang sholat Jumat. Semoga anak-anak Bapak, siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah dapat memahami setidaknya dasar-dasar hukumnya, apa pengertiannya, bagaimana tata caranya, sunnah-sunnahnya, sampai bahaya orang yang meninggalkan sholat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak Bapak tetap semangat dalam belajar. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.